Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita saat ini sudah ada di Semarang. Dan kita cuma punya waktu 3 hari di Semarang karena Rebu Aan juga dan tim mesti harus transit atau pindah Bogor. Saya juga ke Jakarta, kemudian lanjut ke Denpasar. Sedangkan Aan sendiri juga saat ini sedang menghandle di Semarang masih ada 3 proyek kamu ya, berarti ya 3. Di Bogor ini yang sudah start jalan 1 dan nantikan yang satu lagi ini yang paling wow yang kita harapin ini karena Bogor yang kedua ini luas areanya 1000 meter lebih nih, Mas Aan. Nah nanti desainnya yang Bogor gede ini udah jadi, nanti kita diskusi ya. Temanya apa? Japanese full. Japanese full, natural full. Bahkan nanti ada dining roomnya atau rumah khusus untuk dinner makan malam tema Jepang full. Itu juga. bener-bener nol? Nol, lahan tanah kosong. Mantap. Ya, tapi saya lebih suka begitu karena nanti disitulah ibaratnya kanvas atau kertas untuk kita berkarya menggambar itu kita dikasih kebebasan. Nah, contoh nih teman-teman nih, ini mumpung ada perbanding. Teman-teman coba bisa lihat, makanya ini sekali lagi ya, meskipun beliau ini masih saudara dengan saya dan kakak ipar, jujur bukan apa-apa Mas Aan. Pak Judi ini sudah kontak saya dari Januari. Saya ngomong, aduh satu lahanmu kecil, kedua spacemu juga bentuknya ini tidak sangat ideal, tekuk, ketemu bak tandon, ketemu ini sudah ada tiang, sampai tiangnya kita geser dulu sementara. Jadi terkadang teman-teman, mohon maaf, ada beberapa customer atau calon customer yang kadang mereka dengan kondisi lahan dan areanya ini sebetulnya tidak layak untuk dibikin kolam koi, apalagi natural yang standarnya yang ibaratnya yang seperti yang kita buat di besar. Sekali lagi bukan masalah nominalnya sih, saya juga ngomong sama beliau. Pertama memang saat dari Januari tim kita udah full terus sampai sekarang. Ini pun kita mulai start kapan ya Mas Aan berarti? Ini 2 minggu. 2 minggu, berarti kan masih bulan Juni akhir kemarin kan, baru akhirnya kita mulai kan. Jadi beliau aja nunggu 6 bulan dan ini untungnya satu Semarang. Kalau ini misalkan di luar kota atau melintang jauh lagi, saya juga angkat tangan. Bukan karena saya nggak mau uang ya sekali lagi. Tapi Mas Aan tahu sendirilah ibaratnya kondisi dan kesulitan kita. Yang kedua jumlah timnya kita terbatas. Ya karena yang ketiga kalau dipaksain sesuai dengan tema yang dia mau, jadinya juga pasti akan aneh. Nah di awal beliau itu intinya kepengen kolam koi. Nah saya udah ngomong, saya angkat tangan kalau kolam koi. Dalam artian spacemu ini terbatas. Dan kita untuk membuat standar kolam koi ini butuh filtrasi yang benar-benar space-nya juga nggak kecil gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama beliau terakhir, saya tanya budgetmu berapa maksimal sekian. Oke mau ndak kalau menurut saya bikin kolam sungai, isinya ikan kecil-kecil tamasaba, tapi landscape tamannya dan batu-batuannya keren, dapat. Akhirnya beliau oke. Tapi kalau beliau tetap ngotot ini kolam koi yang dengan standar kita yang seperti filtrasi dan dengan itu saya mundur mendingan. Karena pasti jadinya aneh gitu loh. Nah saya memang kalau mau dibilang antik ya monggo, kalau mau dibilang perfeksionis ya silahkan, kalau mau dibilang bahkan beberapa orang sudah mulai ngatain saya sombong atau apa. Sekali lagi kadang saya itu intinya berusaha memberikan konsep dan tema yang terbaik di sebuah proyek gitu loh. Untungnya dia saudara. Kalau mungkin Pak Judi ini nggak saudara, dalam hatinya juga ade itu. Aku sudah ngontak dari Januari nggak direspon. Bukan nggak direspon, saya respon. Tapi saya nggak berani janji. Saya ngomong, Jud, nanti begitu tim ada yang langsung lega, terutama di Semarang, langsung saya konsep, ya singkat kata seperti itu. Nah teman-teman, yuk Noval agak mundur supaya teman-teman bisa ngerasain yang saya dan Aan alami nih. Ya, jadi kita ini sebetulnya dulunya awal mau bikin apa di sini ini puyeng. Puyengnya ini sudah tempatnya kecil, tadinya pohon-pohon dan rumput-rumputan. Kalau Noval punya yang masih video lama juga berantakan, ya kan. Sini udah ketemu teras, ketemu karpot, ketemu trotoar, ketemu bak tandon, ketemu ya intinya dalam hati saya wah ini kita lagi di kalau di apa namanya dunia mistik ada uji nyali, ini kita di uji kreasi nih gitu kan ya, dalam artian begitu. Nah singkat kata akhirnya saya diskusi dengan Aan, oke Aan, kita itu intinya kolamnya nggak usah yang kolam-kolam standar terlalu koi dan nggak usah gede, tapi gimana estetiknya tema kolam ini berpadu dengan landscape taman dan berpadu dengan area yang sisa sedikit di depan ini supaya bisa bagus. Dan memang saya hanya berbicara secara lisan karena terus terang untuk gambar desain 3D sudah angkat tangan saya. Yang penting saya terakhir nanya sama Pak Judi, percaya nggak sama saya? Kalau percaya tak kerjain, kalau nggak percaya ya nggak usah gitu kan. Akhirnya beliau, yaudah deh nurut deh. Nah, lebih enak begitu karena gini loh An, terkadang kita diintervensi memaksakan kehendaknya Pak Judi atau customer.
sebetulnya bukan itu nggak boleh ya, tapi kadang customer itu belum punya eksperimen dan belum punya wawasan seperti kita yang mungkin jam terbangnya mungkin sudah berkali-kali gitu loh. Jadi terkadang saya itu tidak bisa mengikuti semua kemauan customer karena kondisi lapangan dan speknya seperti itu. Tapi singkat kata poinnya satuan, kita ingin memberikan yang terbaik. Kalau kita memang nggak yakin atau kita nggak bisa, ya mending kita nggak usah kerja seperti itu. Nah teman-teman, akhirnya muncul bahwa ini sebetulnya temanya ini kolam sungai. Jadi artinya kolam sungai itu kolam yang lebarnya cobaan bayang non. Ini kore biroan. Bersihnya berapa? Bersihnya 64. 64. Bayangin teman-teman, lebar 64 cm. Ya, mungkin panjangnya ini mungkin 3 meteran lah ya. Dan kita harus setting natural. Tadinya minta kolam koi apa enggak, kasihan koinya di sini. Gitu loh. Kalau koinya gedenya 40-50 cm aja muter mungkin sudah susah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti di bonsai ini memang sengaja saya pertahanin di situ nanti seperti ada bukit yang tema-temanya juga natural, sumber airnya keluar dari situ. Waterfall ya. Ya, tadi yang saya bahas sama kamu mungkin nggak usah banyak-banyak trapnya, 3 trap cukup lah. Ya, seperti itu. Nah, di bawah sini nanti yang di injaan ini nanti ini sistem under gravel. Nah, sedikit saya jelaskan karena sebetulnya di video-video sebelumnya juga kita udah pernah bahas, apalagi kita pernah bahas fokus yang project di Cengkareng. Nanti teman-teman cari atau linknya tolong dimunculin yang Cengkareng yang bahas under gravel, Pak. Ya, nanti tolong dicantumin. Nah, intinya under gravel itu ada beberapa poin. Yang pertama, kita ada jalur pipa kelabang, tunjukin Nih. Ya, tapi nanti nggak setinggi ini ya teman-teman ya. Potong. Levelnya nanti kita potong, kemudian kita bentuk seperti kelabang, dan itu nanti lubang-lubang kecilnya ngadep ke bawah, bukan ke atas ya. Kemudian setelah itu nanti ada koral, kemudian ada jebmet, ada pasir malang, koral lagi, baru finishing batu yang alam. Nah, sekali lagi Pak, sama under gravel A, B, C, BDE gimana? Udah jangan bahas yang lain. Kalau teman-teman nonton Blast ya sistem kita seperti ini, pakem kita seperti ini. Kalau teman-teman cocok suka bisa bermanfaat syukur, enggak pun jangan di-compare-compare seperti itu. Nah, kemudian chamber collecting tetap kita berikan. Kamu maju ke sini, Pak. Nah, chamber collecting ini sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan chamber-chamber koi pada umumnya, yaitu intinya ada mekanik di depan untuk menyaring kotoran hat, kemudian pompa. Ya, kemudian pompanya terakhir, jadi mekaniknya 2, nanti sikat brush dan jebmet. 2, 3. 3-nya pompa. Big wash-nya di sini. Jadi maintenance-nya pun nanti si customer ini hanya di area sini. Lah Pak, biologisnya mana? Ya tadi under gravel yang kita bahas gitu loh. Yang sepanjang memaksimalkan tempat seperti itu. Nah, terakhir kemudian setelah kolamnya, sungainya, air terjunnya, under gravelnya, nanti setting batunya beres, kita masih punya PR lagi. Noval ke belakang, Val. Ke belakangnya, jangan dari situ, mundur situ, awas. Nah, landscape yang kecil seperti ini kan juga nggak mungkin dibiarin begini, teman-teman. Kalau saya tipenya terus terang, kalau ada sesuatu yang bagus tapi yang lainnya kok mengganggu mata, rasanya tuh kayak aduh kok sayang gitu loh. Nah, ini landscape ini nanti kita juga akan setting, temanya itu juga natural. Nanti ada jalan setapaknya sedikit, ada tanaman-tanaman bonsai kecil, saya kasih lampion, saya kasih koral. Temanya sebetulnya semi zen garden. Jadi nanti saya akan konsep semi taman kering, tapi intinya supaya mendukung sungai, air terjun dan estetika ini. Nah, terakhir yuk sini. Hal. Semua saya pikirin, makanya kan saya ngomong sama beliau jangan diburu-buru, yang penting nanti hasil akhirnya top seperti itu. Nah, sekarang kalau kita duduk di sini atau teman-teman atau mungkin tetangga yang lewat, sekarang kalau bagian depannya kaku kotak gitu kan juga nggak enak, Mas tuh. Teman-teman bayangin karungnya ini nanti hilang semua. Tapi kalau landscape yang tadi trotoar kecil nggak saya pikirin, itu kayak tembok, kayak pageran. Jadi habis pagar atasnya batu alam, aneh kan gitu loh. Nah, tapi ada loh Pak yang begitu ya, monggo. Kita kan ibaratnya selera, ibaratnya kreasi, kalau saya bilang feel itu tiap pekerja seni beda-beda. Tapi saya nggak mau. Saya udah pernah konsep dan jelaskan ke beliau. Nanti sepanjang dinding ini tuh akan ada bebatuan kayak kita. Inilah istilahnya. Kamu pernah tahu kalau kamu ke padang pasir, batu-batunya yang coklat-coklat, trap gitu. Tahu. Bawahnya nanti taburan pasir, koral sama lampu. Nah, jadi itu pun tema juga saya sambil jalan baru dapat. Tapi yang penting begini, Nova ke shootnya ke sini ya, terus shoot ke sana. Saya juga kepengen orang yang lewat di rumah ini, selain kolamnya sudah bagus, sungainya udah bagus, air terjun taman udah bagus, yang bagian paling depan yang ngaku patah ini juga orang lihat, ih keren ya kok bisa ada ide dibuat pegunungan-pegunungan yang temanya seperti gurun pasir,
nanti ada pasiran koralnya. Jadi pemilihan tanaman di sini tuh tanaman-tanaman yang temanya gurun juga Mas nanti Mas. Tanaman panas lah. Contohnya misalkan nanti yang modelnya kayak kaktus. Betul. Terus asparagus. Terus mungkin apa ya, pakis masuk mungkin ya Mas Ian ya, pakis. Nah, jadi tema pemilihan tanaman, pemilihan batu itu semuanya berkaitan. Wah, ribet banget ya dengan Blaze ya. Tapi sekali lagi, sebetulnya kalau customer itu nggak perlu mikirin ini semua. Kita yang gitu loh, kita yang mikirin sebetulnya. Cuman kadang ada beberapa customer sudah bayar kita, panggil kita, masih ikut mikir, ya pusing. Cuman kalau gini kok Adik, customer sedikit-sedikit punya ide, boleh ya? Loh, kita emangnya selama ini nggak nampung. Ini ide ini kan, ya, teman-teman ya. Jadi sebetulnya semua yang proyek kita buat berawal itu dari keinginan kemauan customer kita dulu. Kita kembangkan dan kita kasih tahu, Pak, ini jangan, Pak, kalau ini nggak cocok. Nah, itulah tujuannya, gunanya panggil kita. Artinya kita ini sebagai konsultan maupun sebagai arsitek maupun sebagai kontraktornya, kita juga nggak cuma hanya aku mau begini, oke siap Pak, langsung buat. Nah, itu kita malah ngapain manggil kita gitu loh. Justru salah satu kelebihannya Blaze ini teman-teman, kita banyak ke beberapa customer, contohnya Bogor 2 ini. Awalnya juga tadinya, Pak, yang penting kolam kotak. Saya ngomong, sayang Pak, ini gazebo udah bagus, betul kan? Gazebo bagus. Ini pohon 2 ini juga estetiknya masih bisa dikembangkan. Ini kita bicara yang next ya, nanti vlognya ya. Terus kalau kolamnya cuma kotak, apa nggak sayang? Akhirnya beliau berpikir, oh iya ya. Nah, akhirnya Pak Ade punya ide apa Pak? Saya sampaikan. Nah, itu kan kita ibaratnya diskusi itu. Jadi teman-teman jangan punya pikiran, oh kalau Blaze harus ngikutin Blaze. Enggak. Nah, tadi ya saya bilang, jadi intinya kita ingin memberikan sebuah karya itu yang terbaik dengan kondisi dan case masing-masing di setiap customer. Dan yang paling penting akhirnya customer puas dengan hasilnya. Itu yang paling penting. Nah, ini batu ini baru setengah red, Val, kamu shoot. Jadi teman-teman bisa lihat batu yang kita pilih pun dengan Aan ini bukan satu macam batu. Yang pertama ini sudah kelihatan satu batu sungai yang hitam-hitam, Van. Tunjukin An biar teman-teman tahu. Iya, teman-teman ya. Nah, sungai ini pun perhatikan satu tipe batu sungai ada 3 macam lagi. Ada yang gede, ada yang medium, ada yang gepeng-gepeng. Nah, jadi itulah teman-teman. Makanya kalau teman-teman yang lihat hasilnya kok bisa akhirnya bagus karena kita komponennya ini enggak satu komponen atau enggak kaku seperti itu. Terus kecil-kecil semua. Betul. Gitu. Yang kedua yang coklat-coklat berkontur itu namanya batu api. Contohnya ini gini. Ini. Cocok nih kalau guru nih. Ya, nanti tapi saya pilih yang lebih gede yang depan gitu. Nah, ini bobbing step. Udah beda lagi kan? Berarti sudah berapa tuh batu sungai kecil sama medium, batu api, batu bobbing step sudah 4. Terus yang di karung-karung itu ada koral split, ada koral medium, ada koral besar. Nah, jadi ini baru sebagian. Nanti dengan tambahan yang depan sini, mungkin sekitar 2 jenis lagi. Nah, pada kolamnya kecil. Nah, intinya begini teman-teman, saya juga selalu ngomong bahwa setiap karya, setiap ide itu bebas untuk berkreasi dan menentukan budget, tema, dan lain-lain gitu. Tapi memang segmen kita atau memang target kita, memang benar-benar kita kepengen yang ibaratnya tidak sekedar kolam, tidak sekedar taman, tidak sekedar sebuah kayaknya tuh saya sering sekali menemui, mohon maaf ya, datang ke sebuah rumah, ke sebuah daerah, bahkan kemarin juga saya kebetulan main ke saudaranya mama saya, kesannya itu dibuat kolam, taman, dan lain-lain itu kayak kesannya itu ya yang penting ada kolam. Akhirnya jujur kolamnya akhirnya mati, banyak masalah, dan akhirnya dilihat ini jadi nggak enak gitu loh. Nah, kita tuh nggak kepengen kita bikin karya tapi nggak kepake. Nah, tujuan saya itu sih. Kalau kita bikin, semoga harapan saya beliau bersama dengan keluarga sudah cerita ke saya nanti ponaan-ponaan kalau minggu main di sini, main ikan, ngasih makan ikan. Sorry saya lupa, nantinya ini Taman Sabah. Ikan cocok. Kalau koi kurang rekomen. Kalau koi pun mungkin koinya yang koi bonsai ya, istilahnya yang kecil-kecil masih oke. Tapi kalau koi kayak yang di Blaze atau yang di showroom intinya kurang rekomen. Nah, ini sudah 60% lah Aan saya bilang ya. Semoga sebelum kamu berangkat Bogor yang tadi saya minta tolong ya, area air terjun 1, kelistrikan untuk pencahayaan lampu, sama pipa undergravel lapangnya. Dah itu aja. Nanti selanjutnya setting ini bisa sambil jalan. Mungkin estimasi saya kalau ini udah beres semua, semoga semingguan lagi udah running ya. Semingguan lagi udah running biar Aan juga bisa fokus ke Bogor dan proyek selanjutnya. Setelah ini juga masih ada Solo sama Pati nih, masih bingung juga untuk ngaturnya, baru lagi. Makanya teman-teman sekali lagi bukan apa-apa, kita ini senang banget kalau dipercaya dan ibaratnya banyak yang kepengen dibuatin. Tapi
sekali lagi saya juga terbatas, Tenaga punya ya. kelemahan, Aan juga punya keterbatasan tim, tapi asalkan mau sabar, kita pasti akan Pasti. aturkan yang terbaik seperti itu. Nah, terus ini Mas Aan. Aku juga nanti minta tolong setelah pengecoran air terjun ini beres, sebisa mungkin area taman ini mulai bersih. No? Mulai bersih. Jadi aku juga mulai mau noto nyicil landscape. Splitnya dulu bisa Ya, mungkin. splitnya dulu sama jalur, yang penting jalur listriknya Ya, tadi. jalur listriknya. Nah, Mas Aan ada tambahan lagi? Enggak, jelas. Cukup ya? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Teman-teman juga biar lanjut kerja. Saya Aan, Noval, Bleskoi dan Blesk Channel unjuk pamit. Sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video berikutnya. Bye. Bye.